ada pengkhianat di koalisi perubahan. Bahkan saya termasuk orang yang percaya, di luar 3 sosok nama itu bisa muncul nanti baca pres alternatif. Di balik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Itu baru fair. Sepertinya ada komunikasi yang macet, terutama di antara 3 partai pendukung koalisi perubahan yang mengusung Anies terkait dengan posisi cawapres. Maka koalisi perubahan akan bubar. Anies ini jadi berlayar atau tidak? Sama sekali tidak ada dasarnya, tidak ada hal-hal yang bisa menunjukkan ke arah sana. Yang jelas, Partai Nasdem akan terus bersama Pak Anies Baswedan. Dengan Nasdem yang terkesan di publik, Nasdem ini masih belum menerima AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Kalau kita lihat sejauh ini perkembangan, maka meskipun koalisi itu mulai terbentuk, tapi belum final. Barangkali mungkin masalah masih perempat final atau semifinal. Yang jelas belum final, ya. Tapi kalau ada yang mengatakan pokoknya harus si A, pokoknya jangan si B, tanpa alasan yang jelas. Nah, itu yang kita pertanyakan. Jadi ternyata koalisi ini walaupun sudah menandatangani piagam, tapi karena nggak kunjung ada kejelasan, maka koalisi perubahan akan bubar. Tentu perubahan komposisi koalisi itu masih sangat mungkin. Harapan kami Mas Anies Baswedan, Juli atau Agustus ini sudah mengumumkan calon wakil presidennya. Cawapres Pak Anies akan diumumkan setelah beliau kembali ke tanah air. Sabar, pokoknya namanya udah dari kantong gitu kira-kira. Insya Allah belum akan diumumkan. 2 menit terakhir aja, kemenangan 2 menit terakhir. Nasdem perlu belajar itu. Mas Anies ini saat ini posisinya tidak teratas, gitu, sehingga bagi kami perlu ada percepatan. Yang ingin saya tandaskan, toko sebelah masih ada ayam, bahkan belum buka juga. Yang paling menentukan apakah Anies berlayar atau tidak, itu adalah Partai Demokrat. Koalisi pro-Anies Baswedan gaduh usai Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief berbicara satu partai mengkhianati koalisi. Tapi sampai saat ini belum diketahui siapa partai pengkhianat yang dimaksud oleh Andi Arief itu. Ungkapan partai khianat itu dilontarkan Andi Arief dalam cuitannya yang diunggah pada Selasa 22 Agustus. Cuitan ini dibagikan kepada wartawan. Andi Arief hanya mengatakan pihaknya akan terus bersama PKS meski ada satu partai lain mengkhianati koalisi. Ditanya lebih jauh soal maksud cuitannya, Andi Arief belum memberikan jawaban. Kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi, tulis Andi Arief. Bagaimana respon partai pro-Anies yang lain? Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menyebut apa yang diungkap Andi Arief merupakan dinamika biasa. Menurutnya hal itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat terkait pengumuman cawapres Anies. Biasa dinamika, satu pihak ingin segera deklarasi karena berpendapat penting untuk menaikkan elektabilitas, pihak lain ingin tidak terburu-buru karena komposisi koalisi masih bisa berubah. Kata Ketua DPP PKS Mardhani Alisera saat dikonfirmasi 22 Agustus. Mardhani Alisera menyebut tidak ada yang salah atas perbedaan pendapat tersebut. Dia menyarankan kedua pihak untuk membahasnya dengan kepala dingin. Keduanya benar dan saya berpendapat kita bahas dengan kepala dingin, kata Mardhani. Lalu, apakah ada pengkhianat di koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden itu? Setahu saya tidak ada, kata Mardhani Alisera. Kemudian Ketum Nasdem Ahmad Ali memberikan balasan yang cukup menohok untuk Andi Arief yang berbicara partai mengkhianati koalisi. Waketum Nasdem Ahmad Ali menegaskan partainya tidak ada rekam jejak sebagai pengkhianat. Kalau yang dimaksud Andi Arief adalah Nasdem yang dituduh melakukan pengkhianatan karena menunda pelaksanaan deklarasi, biasanya kalau kita menunjuk orang, satu jari ke depan, 3 jari lain ke diri kita sendiri, kata Ahmad Ali mengawali tanggapannya Selasa 22 Agustus. Ahmad Ali lalu mengungkit rekam jejak Nasdem dan Demokrat yang menurutnya Nasdem tidak pernah memiliki rekam jejak sebagai pengkhianat di kancah perpolitikan.
Saya kira masyarakat masih kuat ingatannya melihat perjalanan rekam jejak kedua partai ini. Insya Allah Nasdem tidak memiliki rekam jejak untuk menjadi pengkhianat. Kami berusaha untuk sejujurnya mencari putra-putri terbaik sebagai rumah mereka untuk membangun Indonesia, kata Ahmad Ali. Ali lantas mempertanyakan maksud Demokrat yang kerap mendesak Anies segera mengumumkan cawapres. Dia menuding Demokrat akan menarik dukungan kepada Anies apabila figur yang dipilih tidak sesuai keinginan mereka. Saya jadi heran apa keinginan dibalik buru-burunya untuk Demokrat mendesak Anies segera mengumumkan wakil presiden. Apakah kemudian mereka sedang mengirim pesan kepada Pak Anies bahwa kalau kemudian tidak segera mengumumkan nama tertentu, mereka akan menarik dukungan? Jadi sekali lagi, mari sama-sama jaga etika kita di internal koalisi ya, untuk tidak saling menuding, ujarnya. Ali menekankan Nasdem tidak mungkin mengkhianati koalisi, terlebih Nasdem merupakan partai pertama yang mengusung Anies sebagai capres. Nasdem mengkhianati koalisi. Saya pikir orang yang waras pasti akan tertawa mendengar itu. Semua orang tahu bagaimana Nasdem mengambil langkah yang sangat tidak populer untuk mendeklarasikan Anies. Kemudian mereka bergabung, ujarnya. Dan Pak Surya dengan tegas menyampaikan bahwa Anies ini dideklarasikan untuk kepentingan Indonesia. Kami tidak memberikan syarat harus kader Nasdem dan lain-lain, lanjut dia. Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR ini juga menyinggung upaya-upaya Nasdem sosialisasi Anies ke masyarakat sejak awal. Dia lantas mempertanyakan apakah partai-partai di koalisi melakukan hal serupa. Kemudian ada orang yang mencoba memaksakan keinginannya dan hari ini Nasdem dituduh pengkhianat. Hello, ya saya pikir masyarakat Indonesia tahulah selama ini bagaimana ketika Anies dideklarasikan tanggal 3 Oktober. Saat itu juga Nasdem mulai melakukan roadshow untuk mengkonsolidasi Anies. Yang lain bikin apa? Katanya. Jadi itu tuduhan yang saya bilang tadi. Biasanya kalau kita menunjuk orang ke depan, ada 3 jari menunjuk ke diri sendiri. Sambungnya. Di sisi lain, politikus Demokrat Kamhar Lakumani membela Andi Arief. Kamhar meminta Nasdem tidak merespon berlebihan. Bang Andi Arief tidak menuding partai manapun. Mestinya tidak direspon secara berlebihan. Lagi pula, interaksi dan tindakan dalam politik modern dibangun dalam bingkai rasional, tidak boleh baper. Jadi ini tidak perlu dijadikan polemik, kata Kamhar dalam keterangannya. Kamhar menyebut penentuan cawapres sepenuhnya ada di tangan Anies Baswedan sebagai capres. Kamhar tidak mempermasalahkan jika ada kriteria tambahan soal cawapres Anies. Namun kami perlu mengingatkan dalam hal waktu pelaksanaan deklarasi paket komplit, mengingat dalam piagam kerja sama 3 partai poin keempat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, KPP akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan calon presiden dan juga calon wakil presiden 2024-2029. Saat ini kita telah melewati separuh jalan penandatanganan deklarasi menuju Pilpres, artinya sudah kelamaan, jadi desakan ini bukan tidak berdasar. Kami taat azas, katanya. Deputi Bapilu Demokrat itu menyebut koalisi yang biasa menentukan cawapres di menit-menit terakhir menjelang pendaftaran, yakni yang mempunyai keunggulan elektabilitas maupun berstatus sebagai penguasa. Kamhar menyebut koalisi perubahan untuk persatuan tidak memiliki faktor tersebut. Lagi pula argumentasi politik logisnya yang biasa menunda di last minutes hanya kemungkinan bagi mereka yang memiliki kewenangan modal elektabilitas jauh, mengungguli kompetitor atau memiliki kemewahan sebagai penguasa atau di-endorse penguasa. Kita tidak memiliki 2 kemewahan ini, karenanya tidak ada alasan logis untuk menunda-nunda. Apalagi waktu yang tersedia saat ini hanya 6 bulan kurang. Ini batas waktu minimal yang bisa digunakan untuk melakukan kerja-kerja politik pemenangan. Tidak ada rumus ajaib. Jika terus-menerus menunda, justru kami yang akan bertanya, ada apa denganmu? Ujarnya.